Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang soleh dan soleh? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Anak bapak yang cantik-cantik, yang soleh-soleha, hari ini kita mau membahas materi tentang menyikapi usia balik. Yang pertama, pengertian balik dalam ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas aturan beribadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia. Di dalam ilmu fikih, balik diartikan sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syara dengan tuntutan hukum. Itulah seseorang dinamakan mukallaf. Yang kedua, ciri-ciri balik laki-laki dan perempuan. Apa saja ciri-ciri balik laki-laki dan perempuan? Yuk sama-sama kita bahas satu persatu. Ciri balik bagi laki-laki adalah yang pertama, mengalami ihtilam, mimpi basah karena mengeluarkan mani pada usia 9 tahun. Jadi seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, ketika dia bangun tidur, dia mengeluarkan air atau membasah celananya, dicium aroma wanginya berbeda. Pada usia 9 tahun dia dikatakan balik, karena air manusia dibagi 3, ada air seni, air mani, dan air wadi. Yang kedua, al-inbat, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Yang ketiga, berusia genap 15 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Terus selanjutnya, buat perempuan, yang pertama cirinya adalah mengalami haid atau menstruasi. Seorang wanita mengeluarkan darah di kemaluannya, maka dia dikatakan haid. Yang kedua, al-inbat, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Yang ketiga, berusia genap 15 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi laki-laki dan perempuan cuma satu perbedaannya saja. Kalau laki-laki tadi dia mengeluarkan air mani, kalau perempuan mengeluarkan darah. Selanjutnya, bersuci dari hadas besar. Pak, kenapa kita harus bersuci dari hadas besar? Karena dalam diri kita tidak keadaan suci atau kotor. Maka untuk mensucikannya kita diwajibkan mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa jika Nabi Muhammad SAW mandi dari janabah, maka beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyela dasar-dasar rambutnya, lalu beliau menyeka air sampai ke dasar rambutnya, kemudian menyiram kepalanya dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, ulama menyimpulkan tata cara mandi wajib. Yang pertama, dari hadis tersebut, ulama menyimpulkan tata cara